Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang setiap harinya diberikan kepada kita, sehingga di hari Senin siang hari ini kita bisa bertemu kembali pemirsa dalam program Mitra Tani. Pemirsa dimanapun Anda berada, punyakah Anda dengan tanaman mangga dan sudahkah panen untuk tahun ini? Nah, semoga pohon mangga pemirsa hari ini dan tahun ini sudah menghasilkan yang maksimal ya. Dan kalau belum, hari ini kita akan dapatkan ilmu bagaimana mensiasati tanaman mangga selalu bisa berbuah secara maksimal. Tentu dengan narasumber kita Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Pak Har? Alhamdulillah selalu baik dan sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak Har ya. Amin, Semoga para pemirsa juga di rumah dalam keadaan sehat terus ya Pak Har ya. Iya. Apalagi kondisi kesehatan ini sangat menentukan untuk kualitas aktivitas dan ibadah kita nantinya ya Pak Har ya. Betul Mas Wahid. Pemirsa, di kesempatan kali ini nanti kita juga berikan waktunya untuk yang ingin bertanya. Silakan bisa menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Baik, Pak Har, di rumah mangganya sudah panen atau belum ini Pak Har? Panen terus Mas. Wah, panen terus sudah Pak. Padahal kan tanaman mangga ini kita ketahui bersama ya bahwasanya setahun kadang sekali saja ini Pak panennya. Iya betul. Tahun sekali itu aja. Dimulai kembang itu di Juni, nanti puncaknya di Agustus. Oh ya, setahun sekali kan ya Pak Setahun ya sekali. normalnya ya. Iya. Tapi kenapa tadi Pak Har bilangnya ini panen terus? Iya. Apa bisa lebih dari sekali ini dalam setahun? Iya, karena kalau memang kita menginginkan bahwa tanaman itu akan selalu menghasilkan, tentunya kita kan harus pandai-pandai untuk merawat tanaman mangga itu sendiri. Jadi dengan cara bagaimana harus tahu keadaan tanaman mangga itu sendiri. Yang jelas yang pertama adalah sehat dulu tanamannya. Berarti untuk mendapatkan hasil panen yang lebih dari sekali harus mengetahui dulu kondisi tanamannya sehat ya Pak Har. Sehat, tanpa itu tidak akan bisa. Iya. Kalau kita praktisi pertanian sekali lihat, wah kita bisa menilai Pak, itu mangganya sehat, itu baru sakit karena kena hama ini, penyakit ini. Iya. Tapi kalau orang awam bagaimana ini Pak Har? Ada tanda-tandanya atau tidak ini ya? Sebetulnya kalau kita itu mengamati, wong itu barang kelihatan semua ya. Yeah. Jadi misalkan itu ada hamanya, berarti daun-daunnya ada yang bolong. Terus ada penyakitnya, berarti ada daunnya yang kering. Terus nanti daunnya juga menguning, tanamannya juga tidak segar seperti itu. Lah terus bagaimana kita mengetahui tanaman itu sehat? Yang jelas kalau kita lihat itu rimbun hijau menyenangkan. Berarti kalau kita lihat rimbun hijau menyenangkan itu tanda-tanda tanaman mangganya itu sehat ya Pak Har ya? Iya betul. Oh, dari kulit pohonnya juga bersih itu ya Pak? Atau bagaimana? Ya tentunya bersih, tidak dihinggapi semut, tidak ada hama yang lain yang ada di situ. Terus kita kalau lihat itu juga mulus seperti itu Mas. Nah, terus bagaimana untuk mensiasati agar tanaman mangga ini bisa berbuah terus, minimal kalau setahun itu bisa 3 kali. Wow. Seperti itu. Bagus sekali kalau bisa 3 kali ya Pak Har ya. Iya, apalagi betul. Kan harga dari buah mangga ini relatif stabil ya Pak Har ya. Sekitar 7.000 8.000 per kilo ya. Betul, sekarang di harga 8.000. Oh, 8.000 ya. Iya. Coba kita bayangkan setahun kita bisa panen 3 kali satu pohonnya ya Pak Har ya. Iya. Pasti ya keuntungannya bisa berlipat-lipat kalau nantinya bisa 3 kali. Tapi kalau ini apa ya Pak ya? Sekedar pemikiran yang saya kurang tahu terkait dengan dunia pertanian ya Pak Har ya. Yeah. Ketika normalnya suatu tanaman itu kan sekali saja ya panennya itu ya. Kemudian dibuat seakan-akan bisa panen 3 kali, bukan seakan-akan bisa 3 kali ya Pak Har. Iya, betul. Itu nanti merusak
atau tidak ya Pak? Seakan seperti memeras dari tanamannya itu loh Pak kalau menurut saya. Tidak, asal nutrisinya tercukupi, ini akan bisa kita manipulasi, yang artinya misalkan bagaimana kita mengetahui tanaman itu biar berbuah terus, terutama memang kita menginginkan itu, maka harus dipupuk. Lah dipupuk apa? Yang pertama itu bisa dengan menggunakan pupuk kapur ataupun dolomit. Lah dari pupuk kapur atau dolomit ini akan merangsang produktivitas daripada tanaman itu, selain dari memang di situ ada kalsium, bukan kalium, kalsium ataupun Ca, dan ada magnesium Mg-nya yang itu memang memberikan ruangan produktivitas daripada tanaman itu sendiri, dan juga akan membuat lingkungan tanah dan tanaman itu nyaman kalau dikasih pupuk kapur itu, sehingga dengan produktivitas ataupun produktif daripada tanaman itu akan menyimpan nutrisi. Lah nutrisi ini yang memang ada di tubuh tanaman, sehingga tidak dibuat untuk daun terus, lah itu nanti akan merangsang daripada buahnya. Itu dari segi pemupukan untuk pupuk dolomit. Bisa juga dengan cara pelilitan. Pelilitan itu tanaman mangga itu dililit, sehingga lilit apa ini Pak? Bisa kawat, bisa besi. Rafia itu kurang kuat ya, kurang kuat. Lah dari pelilitan itu untuk agar tanaman dari hasil fotosintesa itu, kalau fotosintesa itu dari daun kan diberikan ke seluruh tanaman dan itu nanti di akar. Lah bagaimana caranya? Dengan pelilitan itu nutrisi dari hasil fotosintesa itu akan disimpan di tubuh ataupun di batang daripada tanaman mangga itu sendiri, sehingga nanti akan merangsang lagi di pembuahan itu. Itu nanti melukai dari tanaman mangganya atau tidak Pak? Ketika kan kita lilitkan semacam tembaga atau semacamnya, itu nanti kan pasti membekas di batang atau di rantingnya yang kita lilit itu Pak. Justru itu dengan melukai tanaman mangga, malah mangga itu tidak berpikir ya, kalau manusia tidak berpikir untuk terus memberikan daun ataupun pertumbuhan terus, tapi berpikirnya saya akan berbuah, karena apa? Dengan hambatan-hambatan ini nutrisi akan dihambat tidak ke akar, tapi ditaruh di dalam tubuh ataupun di batang tanaman mangga itu sendiri. Berarti memang tujuannya itu melukai tanamannya supaya fokusnya itu hanya berbuah gitu ya Pak? Betul, berbuah namun nutrisi itu harus terpenuhi. Nah, bisa juga dengan pemangkasan. Jadi dengan pemangkasan ini kita harus bisa melihat mana yang harus kita pangkas. Jadi misalkan ini daun yang kurang bermanfaat, daun yang memang ini ada hama, dan daun yang ini kelihatannya kena penyakit, udah kita pangkas aja di situ. Dengan pemangkasan ini akan mengurangi pertumbuhan daun, sehingga lagi yang terangsang adalah nanti pembuahannya akan bisa buah itu akan terus menerus. Bisa juga dengan misalkan ini mangklung ke kanan, itu kita buat mangklung ke kiri. Karena apa? Tanaman ini akan stres. Kalau sudah stres itu balik, yang tadinya pengen daunnya yang ingin terus dirangsang, akhirnya itu perangsangan ke pembungaan lagi, seperti itu. Berarti memang kita sengaja melukai, membuat tanaman itu stres ya Pak Hari? Betul. Saya baru tahu ya, ternyata ilmu untuk mengganggu dan merusak tanaman itu ternyata malah membuat tanaman itu sendiri produktif ya Pak Hari? Betul. Misalkan ini kok masih belum bisa berbunga lagi, ataupun ini kok tidak berbunga, ya udah banyak dilukai aja ataupun dipangkas. Yang misalkan ini yang sekunder, kita pangkas saja di situ. Dengan pemangkasan ini diharapkan pertumbuhan
ataupun rangsangan bunga ini akan cepat di situ. Ya, berarti banyak teknik ya Pak Har ya untuk memacu tanaman ini bisa berbuah secara optimal, bahkan bisa 3 kali dalam setahun ya Pak Har ya. Karena pemupukan, pelilitan, kemudian perontokan tadi ya Pak Har ya. Dan ada beberapa hal yang terkait dengan pelilitan, mungkin apakah ada tekniknya Pak Har, atau mungkin ya kita asal aja itu Pak Har? Sebetulnya asal aja bisa, hanya berpikir kita bagaimana tanaman ini bisa stres. Bisa stres. Iya. Di batang utama atau di batang utama? Bagaimana tanaman mangga ini bisa stres, dengan kesetresan tanaman ini bisa menghasilkan bunga. Oh, berarti di batang utama kita lilit, kemudian ada sampai dia istilahnya sampai membekas atau seperti apa Pak? Cuma dililit biasa itu? Atau sampai dililit kuat dengan kenceng, mungkin juga ada bekasnya, dan dari lilitan itu dan ada pembekasan, mungkin ada lukanya, itu nanti yang tadi sudah saya katakan, yang harusnya dari hasil fotosintesa itu dibawa ke akar, akhirnya akan ditumpuk di batang dengan penumpukan nutrisi yang ada di dalam batang tersebut akan kembali ke atas, sehingga perangsangan bunga itu akan terjadi. Teknik ini apakah juga hanya berlaku untuk tanaman mangga atau semua tanaman buah ini bisa dilakukan ya Pak Har? Bisa dilakukan asal sejenis dari tanaman musiman seperti itu. Tanaman musiman yang penting ya. Pantas sekali. Saya beberapa kali melihat tanaman di sekitar ketika perjalanan itu banyak yang ada bekas talinya. Itu saya pikirnya tidak disengaja gitu loh Pak Har. Apa ya, itu disengaja biar cepat tanaman itu berbuah. Misalkan tanaman saya ini sudah 7 tahun, 8 tahun kok masih hanya daun. Rembuyungnya daunnya ya Pak Har. Daunnya harus dikurangi, dipangkas. Setelah daun dikurangi kok belum lagi kita dengan pelilitan kok masih lagi kita pangkas yang tanaman sekundernya itu kita pangkas lagi. Kok ini masih belum bisa kita lukai lagi. Tentunya harus tahu nutrisi yang ada di situ dulu sudah terpenuhi apa belum. Berarti awal mula sebelum melukai adalah cek dulu nutrisinya ya Pak Har. Cek dulu nutrisinya tanaman yang sudah saya katakan tadi, ini tanaman sehat apa enggak. Kalau sehat mau kita buat apapun bisa. Oke, baik. Ternyata tidak langsung semata-mata langsung kita lukai ya pemirsa ya. Ternyata kita harus mengoptimalkan dulu pengecekan nutrisi yang ada di sana. Mungkin lingkungannya juga kurang sehat, banyak gulmanya, mungkin juga ngaruh juga ya Pak Har ya. Sangat berpengaruh untuk itu. Ini tadi kan untuk awal kan pemupukan juga ya Pak Har, pemberian dolomit. Ini ketika tanamannya sudah berdiri umur 1 tahunan ke atas, atau sebelum kita mau menanam tanaman mangga ini kita harus pemberian dolomit Pak Har? Jadi kalau kita memang mau kita bicara itu kan tanaman yang memang ini sudah kedaluarsa enggak bisa tidak bisa produktif, terus ini sudah umur 8 tahun kok enggak bisa produktif, ini umur 5 tahun kok hanya 1 tahun aja kok baru bisa berbuah. Memang rata-rata sih 1 tahun sekali. Hanya aja bagaimana kita membuat tanaman itu bisa terus bisa terus berbuah. Misalkan kita dalam 1 hektar kita ada tanaman mangga, biar tiap bulan itu kita bisa panen. Itu ya seperti itu tadi. Kita buat rekayasa yang akhirnya dari rekayasa itu bisa menghasilkan hasil buah yang kita inginkan. Kalau dari tanaman mangga sendiri, dari berbunga kemudian hingga berbuah itu membutuhkan berapa waktu itu Pak Har? 3 sampai 3,5 bulan. Ya berarti 1 tahun bisa 3 kali itu tadi. 3 kali, iya. Bisa dioptimalkan ini pemirsa, jangan hanya setahun sekali ya. Ya udah Mas Fakir lihat di rumah itu kan mangga terus berbuah, terus ada juga selain mangga jambu juga ada henti-hentinya. Tiap hari ada di situ, pasti akan lihat mangga, akan lihat jambu yang ada di sana. Tapi kan kondisi mangga setahu saya ya Pak Har ya, ini setahu saya ya. Kan paling suka dan paling cocok itu di daerah yang panasnya itu cukup terik gitu ya. Betul. Kalau di daerah yang agak dingin itu pasti buahnya ada, tapi
paling ya 1-2 gitu Pak, nggak maksimal. Tapi kalau kita mau mengoptimalkan 1 tahun, apakah mungkin dengan perubahan musim ini nanti Pak? Bisa, bisa. Seperti misalkan kalau di atas itu di Tamango, tanaman mangga apa yang cocok di sana? Tentunya tanaman mangga yang memang kulitnya tebal. Oh, Kulitnya tebal. Kalau di yang panas itu kulitnya memang kulit yang tipis, yang sebetulnya tidak terlalu mencolok, hanya aja untuk di dataran tinggi memang untuk berbuah ataupun bunganya itu agak lamban dibanding dengan yang memang itu terik matahari yang lepas, yang memang itu langsung kena sinar matahari dan itu panas. berarti memang ada perbedaan itu ya Pak Har. Betul. Tapi kita nggak bisa mensiasatinya dengan pemilihan bibit untuk yang dingin, cari yang jenisnya kulit tebal ya Pak Har. Kulit tebal kayak misal Contohnya Pak? Kyoji, contoh Kyoji itu bisa ditanam di atas, di bawah. Sengir bisa juga di atas, di bawah. Terus aromanis juga bisa, terus gadung juga bisa kok. Seperti itu. Intinya untuk tanaman mangga itu bisa ditanam di mana-mana, hanya lebih cepat berbuah, lebih bagus untuk merekayasa itu ya memang di tanah dataran rendah yang memang itu langsung terkena sinar matahari. Ya, kalau ingin hasil maksimal, kita ingin membudidayakan yang banyak itu ya cari lahan yang agak panas ya Pak Har. Iya, ya. betul. Tapi kalau mungkin di sekitaran rumah kita hanya ingin menanam ya kita bisa optimalkan juga ya. Iya. Mungkin dari pemilihan tanah, jenis tanah yang jadi media tanam juga bisa mempengaruhi ya Pak Har ya? Iya, bisa mempengaruhi juga. Yang jelas adalah tanah yang subur, tanah yang banyak unsur hara, tanah yang banyak nutrisinya itu akan sangat cocok untuk tanaman mangga di sekitar kita. Lebih banyak tanaman mangga itu nilai cepat berbuahnya itu akan lebih cepat karena apa? Nanti ada si kawin silang yang ada di situ, sehingga nanti akan bunga dan buahnya itu akan lebih banyak dan itu akan lebih cepat untuk menghasilkan hasil buah yang memang itu akan bisa kita rekayasa, tidak hanya panen di 1 tahun sekali. Ya baik, banyak sekali ternyata tipsnya untuk mengoptimalkan tanaman mangga ini bisa berbuah dan produksinya banyak ya Pak Har ya. Iya. Apalagi kalau semisal kita memiliki buah mangga ini dan produksinya banyak di musim-musim yang tidak banyak orang bisa panen, itu pasti nilai jualnya juga semakin tinggi ya. Semakin tinggi. Bahkan kalau di nanti di bulan Februari, Maret, April itu akan tinggi. Tapi di situ memang untuk mangga jarang, bisa sampai 12-16 ribu. Ya, bisa 2 kali lipat ya kalau Iya. semisal tidak ada ya Pak Har ya. Apalagi kalau semisal warga Indonesia kan suka dengan berbagai olahan mangga juga ya Pak Har. Selain di minuman, masakan pun juga banyak yang menggunakan mangga juga sebagai bahannya juga ya Pak Har ya. Betul, mangga itu dibuat apapun bisa, dari pembuatan sirup sampai rujak sampai asinan Jangan sampai stop Pak, jangan banyak-banyak ngilur ya Pak. Ya, baik, mungkin sedikit ada Pak ya Pak. Di sekitaran kita kan juga banyak pohon mangga yang sudah tua-tua ya Pak Har ya. Betul. Terkadang kita juga banyak problematika juga dalam pohon mangga ini. Sering kedatangan semut, rumah kita juga nantinya terganggu karena adanya pohon mangga. Ini adakah semacam perawatannya supaya nanti dari tanaman mangga ini kita tidak dapat masalah lah dari bahan mangga ini Pak Har? Ya, yang jelas kita kan tahu keadaan tanaman itu. Kita bisa melihat karena apapun yang ada di tanaman mangga itu kan bisa kelihatan. Kalau itu ada semutnya, bagaimana kita mengantisipasi semut? Seharusnya dengan adanya semut itu kita kasih sesuatu, misalkan kapur ajab yang ada di situ, pasti semut akan menghilang. Terus misalkan ada ulat, ya udah kita kasih insektisida agar ulat itu tidak bisa datang di tanaman kita. Terus di sana mungkin ada titik-titik bolong, terus ada penyakit. Ya udah, kalau memang itu penyakit karena jamur daunnya
kering itu harus antisipasi dulu, kita pakai fungisida. Dan misalkan sudah ini kok sudah kering dan ini bagaimana cara antisipasi, ya udah nanti adanya pemangkasan aja yang kita pilih, yang itu memang terkena penyakit harus kita hilangkan dan kita cepat-cepat kita buang dan kita bisa obong atau istilahnya dibakar seperti itu. Ini spoiler dulu Pak Har, nanti diselesaikan secara detail di sesi kedua ya Pak Har, supaya para pemirsa nanti tidak mengalami masalah-masalah dengan adanya pohon mangga ini. Betul. Apalagi kalau semisal produktivitas sudah kita genjot, kita juga pasti nanti juga ada masalah dengan mungkin lalat buah dan lain sebagainya juga ya Pak Har. Nanti kita kasih tipsnya supaya bisa menangani itu semua ya pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam program Mitra Tani. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami ya dalam program Mitra Tani. Siang hari ini kita masih membahas bagaimana mensiasati tanaman mangga ya selalu bisa berbuah tanpa harus menunggu musimnya ini pemirsa. Dan di kesempatan kali ini pula juga masih memberikan waktunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya. Bisa menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Pak Har, kita lanjutkan ya perbincangan kita sebelum kita membahas terkait dengan bagaimana mengatasi problematika yang hadir ketika buah mangga ini sudah produktif. Kita ada pertanyaan dulu dari pemirsa dari Sumatera Barat, Ibu Ramilus ini ya. Pertanyaannya, berapa banyak yang harus dilukakan ini Pak Har? Dan apakah cara ini bisa untuk tanaman lain? Karena saya punya tanaman langsat dan jambu, pohonnya bagus tapi tidak ada buahnya ini. Ya, Ibu Ramilus yang ada di Sumatera Barat. Banyak faktor tanaman itu kelihatan sehat tapi tidak bisa berbuah, itu disebabkan karena lingkungan yang ada. Lingkungan juga dari meliputi tanahnya yang memang itu kurang mendukung dan juga nutrisinya itu hanya ada salah satu nutrisi yang memang itu dominan. Misalkan yang tadi tanaman dukunya tidak bisa berbuah. Itu kalau dalam hal ini, dalam cara melukai, itu dari tanaman ataupun pohon yang ada itu bisa lukai kurang lebih 2 sentinan Ibu. 2 sentinan itu nanti setiap 10 cm itu nanti dengan lebar kurang lebih 5 cm pakai sabit itu bisa nanti kita lukai di situ agar getah yang ada di tubuh ataupun di batang duku itu bisa keluar. Dengan keluarnya getah yang ada di dalam itu nanti setelah ini getahnya sudah pumpet ya, ini nanti akan bergantian dengan rangsangan yang itu nanti akan menuju buahnya. Lah berapa besar tanamannya, berapa tinggi, dari ketinggian itu nanti bisa kita lihat dengan cara melukai kurang lebih 1 sampai 2 meter agar nanti tanaman ini bisa beralih, yang tadinya akan menghasilkan daun, yang nanti daun ini akan berhenti dan nanti akan menghasilkan bunga dengan melukai yang sudah saya katakan di depan ini. Dan ini bisa dilakukan dengan tanaman yang lain asal itu adalah tanaman keras dan tanaman semusim yang tadi dicontohkan adalah jambu. Iya. Tadi Pak Har menyampaikannya duku. Ini pertanyaan langsat sama ya Pak? Duku dan langsat. Duku sama langsat itu sama ya? Hanya agak mirip dan agak masih satu keluarga ya masih Pak? Satu keluarga itu prinsipnya
Sama Bu, jadi langsat sama duku itu sama. Sama duku. Ya, pikiran saya di langsat juga sama dengan duku. Iya. Kalau di Iya. sini, kalau saya membedakannya rasanya ya Pak. Rasanya ya hanya manis sama Agak asam kecut ataupun ya. seger ya. Iya, seger ya Pak. Baik, di Sumatera Barat ada yang tanya juga Bu Buyung ini Pak Har. Pertanyaannya, mana yang bagus, bijinya yang ditanam atau cangkokkan Pak Har untuk tanaman mangga? Ya, semua bagus. Jadi kalau bijinya kita akan tahu dari hasil yang telah kita buahnya itu seperti apa, dan akan lebih kuat kalau itu tanaman dari bijinya. Hanya saja untuk tanaman yang dari biji itu lebih lama dibanding dengan cangkok. Kenapa? Kalau tanaman yang memang itu dari biji itu memang perangsangannya itu lebih lama. Beda dengan cangkok. Cangkok itu jalan pintas. Jalan pintas, kita sudah ketahui bahwa tanaman ini adalah tanaman yang menghasilkan, itu bisa langsung kita cangkok dan gitu kita tanam, dan itu nanti tidak bertahun-tahun langsung itu nanti akan bisa berbuah. Hanya saja dari kekuatan tanaman itu akan lebih kuat daripada tanaman yang memang itu ditanam secara biji daripada tanaman secara cangkok seperti itu. Dan nanti kalau itu sudah berkembang secara nanti sudah lama, itu nanti insya Allah dari biji sama cangkok itu akan lebih lama yang memang biji daripada yang cangkok. Untuk segi pembuahannya itu kalau cangkok itu pasti akan lebih cepat berbuah dan rangsangannya akan lebih cepat daripada yang ditanam biji. Ya, semua memiliki plus minus ya Pak Har ya. Betul. Kalau yang ingin cepat dapat hasilnya ya dengan cangkok. Kalau ingin tanamannya awet tahan lama ya dari biji Pak Har ya. Iya betul. Baik, itu ya untuk Ibu Yung di Sumatera Barat. Kita coba terima telepon ya Pak Har. Ya, Sepertinya mari. sudah ada penelpon di kesempatan hari ini. Kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan dari mana ini? Ibu Sri di Pacitan, Mas Wahid. Ibu Sri, pertanyaannya silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Gimana Pak Har? Kabar sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Sri Ya, juga sehat terus. Ya, alhamdulillah saat ini sehat, Pak Har. Mudah Mas Wahid dan Pak Har selalu sehat walafiat. Amin. Terima kasih doanya Ibu. Pak Har, yang saya tanyakan, kami tuh pengen nanam coklat, udah ada kumpulin bijinya. Itu caranya ini bijinya gimana, terus caranya menanam coklatnya yang lebih bagus itu bagaimana? Begitu Pak Har. Oke, baik. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana cara menanam tanaman kakao ya Pak Har ya? Silahkan Pak Har. Ya, terima kasih Bu Sri yang ada di Pacitan. Pacitan. Wah, ini sudah mulai tanam coklat ini ya. Dengan bagaimana cara menanam coklat dengan bijinya? Tentunya dari biji-biji coklat yang sudah kita ketahui mutu dan kualitasnya itu dikeringkan dulu. Dikeringkan, setelah dikeringkan itu kita ketahui mana yang bagus dan mana yang tidak. Ada banyak cara Bu Sri untuk bagaimana pembibitan daripada coklat atau kakao ini. Itu dengan cara yang pertama itu dari biji yang sudah kita ketahui, yang sudah kita kering anginkan, kemudian cara pembibitannya itu langsung kita berikan di tanah yang nanti akan kita pindahkan ke lahan yang lain,
atau dengan cara polybag yang memang itu sudah kita sediakan polybag dengan media tanah, pasir dan pupuk dengan perbandingan 1:1:1. Setelah itu nanti kita tunggu sekitar nanti mulai di 3 minggu pertama itu sudah kelihatan kecambahnya, dan nanti selang kurang lebih antara 4-5 bulan itu nanti kalau itu sudah ada tanamannya antara 3-5 daun baru bisa dipindah ke lahan yang sudah memang itu disedia ataupun tersedia di sana. Sangat gampang sekali dan mudah sekali dengan adanya penanaman itu dengan cara polybag. Kalau dengan cara tanah, kita sediakan pembibitan langsung dari tanah itu dengan cara tanah yang sudah ada di sana, dengan tanah yang subur dan gembur. Kalau kebanyakan di Pacitan sana juga banyak ladu dicampur dengan pasir sedikit ditambah dengan pupuk. Kalau tadi dengan polybag 1:1:1 atau perbandingannya, kalau ini dengan tanah subur itu perbandingan 1/4 satunya adalah tanah subur ataupun ladu, ya. Untuk 1/4-nya adalah pasir, setengahnya adalah pupuk. Lah itu nanti dicampur dari itu kalau sudah jadi beddingan untuk pembibitan, baru nanti kakao ataupun coklat itu dimasukkan di situ. Tidak usah kelihatan bijinya, nanti diawur-awuri setipis mungkin, nanti akan kelihatan di 3 mingguan itu nanti akan kelihatan sudah ada kecambahnya. Setelah kita tahu antara 3-4 bulan sudah kelihatan bagus daripada tanamannya, pembibitannya, baru itu nanti dipindahkan ke lahan. Begitu Bu Sri, semoga bisa bermanfaat. Semoga nanti bisa berhasil ya Pak Har ya untuk menanam kakaonya. Kita tunggu kabar baiknya dan kabar panennya dari Bu Sri ini ya Pak Har ya. Ya, ini tadi Bu Ramilus menyampaikan beliau punya 20 batang tapi buahnya juga tidak banyak ini Pak Har. Iya, itu terkait dengan tanaman yang tadi Pak Har. Yang tadi ya. Coba aja Ibu Ramilus nanti seperti apa yang sudah saya terangkan di depan tadi. Insya Allah dari keterangan itu nanti bisa berhasil dan bisa saling koordinasi, saling konsultasi, biar nanti akan menghasilkan tanaman ataupun buah yang kita inginkan. Ya, baik. Semoga nanti kita juga dapatkan kabar baik juga dari Bu Ramilus ya Pak Har ya. Kabarnya panennya sudah banyak. Semoga nanti tipsnya ini berguna juga untuk Bu Ramilus. Baik, kita coba terima kembali penelpon di siang hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dari mana ini? Dengan Pak Ruslan di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Baik, silakan Pak Ruslan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ruslan. Semoga Pak Ruslan juga sehat ya. Begini Pak Har, saya ini mau bertanya tentang mau menanam anggur nih dan apel, bagaimana? Apakah mau tumbuh biji-biji yang ada di dalam apel serta anggur itu, apakah itu mau tumbuh ditanam atau disemai? Apakah dan bagaimana kira-kira mencari benih-benih atau pembibitan tersebut? Mohon Pak Har untuk pencerahannya. Ya, baik. Sudah Pak Ruslan? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya apakah bisa biji yang ada di dalam tanaman anggur dan apel ini bisa kita gunakan untuk menyemai dan sebagai pembibitan nantinya ini Pak Har? Ya, terima kasih Pak Ruslan. Harus kita ketahui dari anggur maupun apel sangat mentang ini ya, dari anggur sama apel ya. Satu-satu Pak. Ya, satu-satu ya. Yang penting yang jelas Pak Ruslan, biji apapun yang ada di
alam ini bisa untuk pembibitan. Yang artinya bahwa dengan rekayasa genetika pada saat ini tentunya kita harus mengetahui buah ini adalah buah hibrid atau buah memang itu buah murni. Kalau kebanyakan yang ada di pasaran-pasaran sekarang ini adalah buah hibrid yang buahnya itu tidak bisa untuk dibibitkan. Seperti itu. Lah, bagaimana caranya? Kita memang harus mengetahui kita punya tanaman sendiri yang itu memang ditanam secara langsung. Dari tanaman itu kita ambil bijinya, kita lihat biji-biji yang bagus, kita lihat juga buahnya. Misalkan ini buah anggur yang memang itu berkualitas, yang dianggap itu sangat bisa dimanfaatkan, itu nanti bisa dijadikan tanaman ataupun pembibitan gitu. Namun untuk anggur ini lebih gampang kalau itu kita stek dari tanaman yang sudah ada, dari tanaman yang itu sudah kita ketahui mutu dan kualitasnya, itu lebih baik, akan lebih cepat kalau itu nanti dengan perkembangbiakan itu secara stek saja Pak, seperti itu. Terus yang kedua apel. Apakah apel bisa juga dikembangkan? Bisa, semua bisa. Hanya tadi harus kita ketahui, misalkan Fujiyama, apel Fujiyama di sana ada si bijinya nanti kita buat pembibitan, kemungkinan besar itu kurang bisa dilakukan. Hanya aja kalau apel itu bisa dengan cara okulasi, itu akan lebih cepat lagi. Seperti itu Pak Ruslan. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa untuk menanam selanjutnya. Baik, itu ya Pak Ruslan. Sarannya kalau memungkinkan anggurnya dengan cara stek ya Pak, apelnya dengan okulasi saja ya. Nanti insya Allah lebih memungkinkan untuk segera bisa berbuah dibandingkan dengan bijinya tadi ya Pak Har ya. Karena kita juga tidak tahu asal dari anggur dan apelnya seperti apa ya Pak Har ya. Baik, semoga nanti kita juga dapatkan kabar baik Pak dari Pak Ruslan ya tadi, apakah nanti anggur dan apelnya bisa panen ya Pak Har. Semoga nanti juga bisa bermanfaat juga. Baik Pak Har, kita kembali ke pohon mangga ya tadi ya, untuk sudah berproduktif dan supaya hasilnya tetap segar, besar-besar dan tidak dimakan oleh lalat buah lah. Itu ada tipsnya atau tidak Pak Har? Pasti semua itu bisa kita buat agar misalkan ini sudah mempunyai buahnya sudah bagus-bagus, ketika kita buat ternyata busuk, di situ ada larvanya ataupun setnya di situ ataupun ulat, itu kan membuat kita tidak nyaman dan begitu tadinya kita senang, begitu buka akan kecewa. Tentunya dengan itu sangat bisa sekali kita antisipasi daripada agar tanaman mangga ini tidak terkena lalat buah, tentunya dengan rangsangan agar lalat buah itu tidak hinggap di pohon mangga ataupun buah mangga itu dengan cara menggunakan, kalau banyak di toko itu bisa dengan menggunakan rangsangan aureginol ataupun petrogenol. Kalau di situ tidak ada, dengan menggunakan pisang yang busuk, dengan menggunakan duren yang itu baunya menyekat, nanti lalat buah itu tidak akan masuk ke mangganya, tapi akan masuk di rangsangannya. Kita kan kalau melihat buah yang seperti tadi digambar kan kalau bahasa Jawa eman-eman ya Pak. Ketika sudah berbuah begitu banyak, lebat, bagus-bagus, kemudian datang si lalat buah itu. Pasti itu membuat pikiran yang tentunya agak kecewa lah kalau misalnya ya. Ternyata bisa dengan menggunakan petrogenol ataupun aerogenol ya Pak ya. Kalau tidak ada dengan rancangan pakai buah pisang, pakai
durian, pakai buah-buah yang memang itu harumnya menyengat sehingga lalat buah itu tidak masuk ke tanaman yang memang itu sebagai tanaman yang produktif, tapi akan masuk ke rangsangan kita. Berarti ada perangkapnya ya Pak Har ya. Ya itu pemirsa bisa membuat perangkap untuk lalat buahnya supaya nanti tanaman kita bisa terhindar dari serangan si lalat buah itu Pak Har. Atau kalau misal kita pasang plastik satu-satu itu mungkin bisa tuh Pak? Bisa saja, hanya aja dengan mangga yang banyak dan itu tinggi mana mungkin Mas Wahid seperti itu. Mending kita kasih perangkap, kasih perangsang yang itu akan lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat untuk menghasilkan lalat buah itu tidak akan mengalihkan perhatian si lalat buah ya Pak Har. Bukan menyerang tanaman mangganya tapi menyerang perangkapnya itu akan datang ke perangkapnya. Baik, luar biasa ilmu di kesempatan kali ini Pak Har, dan tidak terasa juga hampir 1 jam kita sudah membersamai pemirsa. Barangkali ada pesan semangat ini dari Pak Har supaya para petani di rumah ini selalu aktivitas di pertaniannya selalu optimal ini Pak Har. Silakan. Sahabatku, mitra tani dimanapun Anda berada, kalau kita mau berusaha apapun, segala sesuatu apapun, itu pasti akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Bagaimana kita memelihara tanaman yang itu tidak produktif, itu akan menjadi produktif dengan cara kita melihat, dengan cara kita menyayangi tanaman yang ada di sekitar kita, niscaya nanti akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Har. Semoga Pak Har senantiasa diberikan kesehatan ya, bisa membersamai kita terus dalam program Mitra Tani. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Hari ini kita membahas bagaimana mensiasati tanaman mangga supaya selalu bisa berbuah optimal, bukan hanya di musimnya. Semoga ilmu tadi ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa dan nanti bisa diaplikasikan dalam tanaman mangga kita di rumah. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.